Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yudhiyah Rafida dari kelas 8A absen 21. Saya akan menceritakan kisah Nabi Saleh. Nabi Saleh adalah seorang tokoh dalam Al-Quran, yakni seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kaum Tsamud. Nabi Saleh dikaruniai mukjizat berupa unta betina yang keluar dari batu sebagai bekal dalam berdakwah. Sebagaimana para nabi lain dalam Al-Quran, kisah Nabi Saleh juga sangat menekankan pesan keesaan Allah. Nabi Saleh diutus pada saudara sekaumnya sesama keturunan Tsamud yang berkuasa setelah kehancuran kaum Ad awal. Disebutkan bahwa di tanah-tanah yang datar kaum Tsamud membangun istana-istana, sedangkan bukit-bukit dan gunung-gunung mereka pahat untuk dijadikan rumah. Di negeri kaum Tsamud juga terdapat kebun-kebun dan mata air. Nabi Saleh menyerukan kaum Tsamud agar menyembah Allah semata dan bertakwa kepadanya. Dia juga menegaskan tidak meminta imbalan pada mereka atas dakwahnya. Nabi Saleh sebenarnya merupakan salah satu orang yang dihormati di kalangan kaum Tsamud dan diharapkan menjadi penerus tradisi mereka. Namun, para pemuka kaum Tsamud kecewa setelah Nabi Saleh menyeru agar mengesahkan Allah dan mengharuskan untuk meninggalkan sesembahan yang sudah menjadi bagian adat mereka secara turun-temurun. Sebagian dari kaum Tsamud beriman kepada Nabi Saleh, sedangkan sebagian yang lain tidak menaatinya, bahkan menentangnya. Sehingga kaum Tsamud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan. Pemimpin dari pengikut Nabi Saleh adalah Junda bin Amru bin Mahlal bin Lubaid bin Jawas, dan dia merupakan salah satu pemuka kaum Tsamud. Beberapa tokoh lain juga berkeinginan untuk mengikuti ajaran Nabi Saleh, tetapi Du'ab bin Amru bin Lubaid al-Habab dan Rabab bin Sya'ar bin Julmas yang merupakan pemuka kaum Tsamud penentang Nabi Saleh menghalang-halangi niatan mereka. Nabi Saleh juga mengajak sepupunya, Junda bin Syihab, agar mengikuti ajarannya, tetapi Du'ab dan Rabab mencegahnya. Oleh para penentangnya, Nabi Saleh kemudian dituduh sebagai orang yang terkena sihir. Mereka juga tidak menerima bila utusan Allah hanyalah manusia biasa seperti mereka. Sehingga Nabi Saleh dianggap pendusta dan orang yang sombong. Para penentangnya juga menuntut agar Nabi Saleh menunjukkan mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Para mufasir menyebutkan bahwa saat kaum Tsamud berkumpul di suatu lembah, Nabi Saleh mendatangi mereka dan menyampaikan ajakannya untuk kembali ke jalan Allah. Para penentangnya kemudian menantang agar Nabi Saleh bisa mengeluarkan seekor unta betina dari batu besar yang mereka tunjuk sebagai bukti kerasulannya, juga agar mereka mau mengimani ajarannya. Nabi Saleh kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian keluarlah unta betina sesuai ciri-ciri yang dituntut kaumnya dari batu besar yang mereka tunjuk. Setelah melihat mukjizat tersebut, banyak yang beriman kepada Nabi Saleh, tapi masih banyak pula yang tetap menentangnya. Setelahnya, penggunaan sumber air kaum Tsamud digilir setiap harinya antara penduduk dengan unta tersebut. Saat para penduduk mendapat giliran mengambil air, unta tersebut tidak bisa meminum air. Saat hari giliran unta tersebut menggunakan sumber air, para penduduk tidak diperkenankan menggunakan sumber air. Sebagian pendapat menyatakan bahwa penduduk sudah mengambil air untuk persediaan mereka pada hari sebelumnya. Pendapat lain menyatakan bahwa saat penduduk tidak boleh menggunakan sumber air, mereka memerah susu unta tersebut sebagai gantinya. Nabi Saleh juga mengingatkan kaumnya untuk tidak mengganggu unta tersebut karena jika dilakukan dapat mendatangkan siksa yang pedih. Keadaan tersebut berlangsung sangat lama dan para penentang Nabi Saleh pada akhirnya bertekad membunuh unta tersebut. Di antara mereka terdapat dua orang perempuan yang mendorong rencana tersebut. Wanita pertama bernama Syaduk binti Mahya bin Suhair al-Mukhtar. Dia bersedia menyerahkan dirinya bagi sepupunya Misra bin Mahraj bin Mahya.
jika dia berhasil membunuh unta tersebut. Wanita kedua adalah istri Zu'ab, Unaizah binti Hunaim bin Mijlas, sebutannya Ummu Hunmah. Unaizah dan Zu'ab memiliki 4 anak perempuan dan menawarkan pada Qudar bin Salif agar dia memilih dari keempat anaknya jika berhasil membunuh unta Nabi Soleh. Qudar dan Misra kemudian mengajak 7 orang lainnya dan akhirnya membunuh unta betina tersebut. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai keberadaan anak dari unta tersebut. Tapi beberapa ulama menjelaskan bahwa saat induknya dibunuh, anak unta tersebut lari ke bukit dan melongo dengan kencang sebanyak 3 kali. Ada yang mengatakan bahwa unta Nabi Soleh sudah berada di antara kaum Samud sebelum Qudar bin Salif lahir. Qudar tumbuh dengan pesat dan saat bayi, rambutnya beruban pada hari Jumat. Demikian dengan rambut para pembunuh unta yang lain pada hari yang berbeda pada bulan yang sama. Qudar tumbuh menjadi sosok yang dihormati, bahkan oleh para pemuka kaum Samud. Setelah berhasil membunuh unta betina tersebut, para penantang Nabi Soleh menantangnya untuk mendatangkan azab yang dia ancamkan. Nabi Soleh kemudian memberikan peringatan pada mereka untuk bersukaria selama 3 hari. Meski telah mendapat peringatan, para penentangnya kemudian berusaha lebih jauh dengan berencana membunuh Nabi Soleh dan keluarganya. Mereka berencana membunuhnya secara tiba-tiba di malam hari. Kemudian akan mengelak dan mengaku tidak mengetahui apapun bila ahli waris dan kerabat Nabi Soleh berusaha menuntut balas. Allah kemudian mengirimkan batu-batu untuk membunuh mereka. Pada hari Kamis, hari pertama masa penangguhan, wajah para penentang Nabi Soleh berubah berwarna kuning. Sorenya mereka berkata, "Bukankah telah berlalu 1 hari dari hari yang dijanjikan?" Hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Sorenya, mereka mengatakan, "Bukankah telah berlalu 2 hari dari hari yang dijanjikan?" Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Sorenya, mereka berkata, "Bukankah telah berlalu waktu yang telah ditentukan?" Azab yang diterima kaum Samud penentang Nabi Soleh sebagaimana yang termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran adalah gempa, suara keras yang mengguntur, dan sambaran petir. Ada beberapa pendapat mengenai tepatnya waktu kedatangan azab yang menghancurkan kaum Samud penentang Nabi Soleh. Hamka menjelaskan pada petang hari ketiga. Pada saat itu terdengarlah suara peki yang amat hebat. Pecahlah telinga dan perut yang mendengarnya. Ibnu Katsir berpendapat bahwa azab datang pada hari keempat setelah matahari terbit. Wajah mereka menjadi gosong pada saat itu. Kemudian datang suara keras dari langit dan goncangan dahsyat dari bumi. Para penentang Nabi Soleh dari kaum Samud kemudian mati bergelimpangan dan menjadi mayat di rumah-rumah mereka sendiri. Disebutkan bahwa tidak ada penentang Nabi Soleh yang selamat kecuali seorang budak perempuan bernama Kalbah binti Asab. Tatkala melihat azab, dia kemudian lari sekencang-kencangnya hingga sampai ke salah satu perkampungan Arab dan menceritakan mengenai hal yang terjadi pada kaumnya. Namun, setelah diberi minum salah satu warga perkampungan tersebut, dia tewas seketika. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seseorang dari kaum Samud yang tidak terkena azab pada saat kejadian, yakni seorang laki-laki bernama Abu Righal yang sedang berada di Al-Haram Makkah. Namun saat keluar dari wilayah Al-Haram, dia juga ditimpa azab seperti kaumnya. Nabi Soleh dan kaum Samud yang beriman selamat dari kejadian tersebut. Al-Quran sendiri tidak menjelaskan kehidupan Nabi Soleh setelahnya. Ada yang mengatakan bahwa dia dan pengikutnya pindah ke daerah Ramlah di kawasan Palestina. Pendapat lain mengatakan bahwa mereka pindah ke Al-Haram Makkah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.